adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Kak Teti dan ditemani oleh Kak Devi sebagai pemain musik. Saat ini sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk mengawali ibadah hari ini kita akan menyanyikan lagu KASIH. Adik-adik bagi berdiri ya. Jadi, mari kita berdoa sebagai doa pembukaan. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh ada dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak saat ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh mendapat berkat dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah doa pembukaan. Sekarang saatnya kita berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu TAAT, Taat. Adik-adik, TAAT taat, TAAT taat. Saya suka seperti Yesus, TAAT taat. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam Mazmur, kita akan menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehku terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, saatnya kita akan bermazmur. Mari kita buka Kitab Mazmur pasal 95 ayat 6 dan 7. Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Selayaknya kita membacakan kitab Mazmur, kakak akan membaca kalimat yang menjorok keluar, lalu adik-adik akan membaca kalimat yang menjorok ke dalam. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, sebab Dialah Allah kita. Demikian Mazmur pagi hari ini. Adik-adik, sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Dan sebagai sulur pada jalan
Adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan boleh memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan berkati kami sehingga kami dapat fokus mendengarkan cerita Alkitab pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus yang ada di Perjanjian Baru. Kitab Markus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Dengan judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik pada pagi hari ini? Kak Rina harap adik-adik tetap bersemangat, tetap sehat, dan tetap bersukacita. Adik-adik, cerita Alkitab pada pagi hari ini bertemakan taat dan mengasihi. Kak Rina mau tanya sama adik-adik, apa sih artinya kata taat itu? Pinter. Taat itu artinya kita patuh, kita tunduk, kita menaati aturan yang ada. Contohnya di masa pandemi saat ini, kita menaati peraturan dari pemerintah untuk kita mencuci tangan, kita memakai masker, dan menjaga jarak. Adik-adik, kalau kita melakukan itu, berarti kita taat pada peraturan pemerintah. Pada pagi hari ini,
di Alkitab yang tadi kita sudah baca, itu pada masa itu bercerita tentang mencuci tangan itu merupakan tindakan dari pembersihan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mencuci tangan pada masa itu, kita dianggap najis. Karena tangan kita kotor. Sedangkan artinya kata najis itu kotor, menjijikkan. Nah, adik-adik, kalau pada masa itu ada orang yang tidak mencuci tangan, yang seperti tadi Kak Rina baca, mereka tidak hanya dianggap najis, tapi mereka juga dianggap tidak taat pada Tuhan. Maka orang itu akan dijauhi. Orang-orang tidak ada yang mau berteman dengan orang tersebut, karena mereka takut kalau mereka dekat dengan orang itu, mereka akan menjadi najis. Orang-orang Farisi dalam bacaan kita yang kita baca tadi adalah orang yang sangat memegang teguh tentang pemahaman kenajisan ini. Artinya pemahaman kenajisan itu adalah kalau ada orang yang tangannya kotor dan dia tidak mencuci tangan, itu dianggap najis orang tersebut. Nah, dan mereka, orang Farisi ini menganggap diri mereka adalah orang yang menjaga pelaksanaan hukum Taurat dan semua tradisi yang ada, termasuk mereka pun juga menjaga mereka dan masyarakat dari segala hal yang dianggap najis. Pada waktu itu mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus itu makan, tapi mereka tidak mencuci tangan, adik-adik, sehingga membuat orang-orang Farisi marah. Karena menurut orang-orang Farisi, makanan yang disentuh oleh murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi najis, dan makanan itu akan menajiskan murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi, karena orang-orang Farisi itu sangat taat dan kuat melakukan kebiasaan-kebiasaan, tapi mereka malah membuat orang lain harus dijauhi. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa pemikiran mereka itu salah. Karena ketika ada orang yang najis dijauhi, seharusnya kalau ada orang yang tidak mencuci tangan atau orang yang dianggap najis itu harusnya diperhatikan atau diberitahu. Nah, adik-adik, kita harus taat pada peraturan Tuhan, kita harus taat pada Tuhan, atau kita harus taat pada perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan itu? Bagi kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca Alkitab, kita harus rajin beribadah, karena dengan kita melakukan itu, kita taat kepada Tuhan. Tuhan pun ingin kita juga tidak hanya taat, tapi kita juga harus mengasihi orang lain.
mengasihi orang lain itu mengasihi papa mama, kakak adik, om tante, opa oma, atau siapa aja yang ada di sekitar kita. Kalau mereka melakukan, contohnya kalau mereka atau adik kita melakukan satu kesalahan atau teman kita melakukan satu kesalahan, kita harus memberitahu atau kita harus menegur mereka. Tapi kita menegurnya dengan perkataan yang sopan, perkataan yang baik, sehingga itu tidak akan menimbulkan rasa benci, atau mungkin ada teman kita yang malah marah kepada kita. Tapi ketika kita menegur dengan kasih, kita menegur dengan kata-kata yang sopan, mereka akan mengerti. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tetap taat pada Tuhan dan kita tetap mengasihi sesama kita, karena itu adalah bentuk dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memampukan kakak dan juga adik-adik untuk menjadi orang yang taat dan mengasihi semua orang, siapapun mereka. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kakak dan juga adik-adik. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita mau berdoa, adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau tadi kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi semua orang di sekitar kami, siapapun mereka, baik itu keluarga kami, baik itu teman-teman kami, bahkan siapapun mungkin yang tidak kami kenal. Terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa untuk adik-adik. Tuhan berkati dalam sekolah, Tuhan berkati dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan kiranya menjaga dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua adik-adik. Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam setiap usaha, bahkan dalam pelayanan. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, juga TNI dan Polri. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Bukit Harapan Surabaya. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kiranya Tuhan mau sambut dan sempurnakan serta Tuhan kabulkan doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa dititipkan ke mama atau papa adik-adik untuk diserahkan ke kantor gereja. Adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah jemaat kami. Berkatilah kami selalu agar kami boleh juga menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Adik-adik tetap mengingat pesan firman Tuhan untuk tetap menjadi anak yang taat dan mengasihi semua orang dimanapun adik-adik berada. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan, kami mau serahkan akan kehidupan kami selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya. Kami percaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Baik ketika kami belajar, ketika kami bersekolah maupun lewat online, ketika kami bermain, bahkan dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tetap menjaga dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.